minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran. Al-Quran merupakan karunia Allah yang tak terhingga untuk hamba-hambanya yang berakal, yang berfikir, yang mencari kebenaran dan mendambakan cahaya yang menerangi hidupnya. Adapun bagi orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsu, Al-Quran merupakan kendala yang paling mereka tidak sukai karena membatasi keliaran mereka, menghalangi mereka untuk melakukan kezaliman terhadap sesama mereka. Mereka menghalalkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan mereka. Al-Quran melarang mereka untuk melakukan kezaliman. Mereka dibenarkan berusaha berjuang, tapi dengan tidak melanggar batas wilayah-wilayah dan hak-hak orang lain. Pagi hari ini insya Allah tema renungan kita di bawah naungan Al-Quran, usaha manusia dan hubungannya dengan takdir Allah. Sebagaimana biasa, mari kita awali renungan kita dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, usaha atau kata usaha dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab. As'a. As'a berarti saya berusaha. Tapi mengingat ain tidak terdapat dalam huruf hijaiyah dalam bahasa Indonesia atau dalam kata-kata atau dalam huruf yang digunakan di tengah-tengah kita. Kita memiliki huruf A, tapi tidak terdapat A. Maka karena kesulitan sebutan tersebut, kata usaha yang berasal dari kata asa
Ha merupakan perubahan dari huruf ain dalam bahasa Arab. Dan kalau kita perhatikan bersama-sama kata usaha ini yang merupakan keharusan yang dilakukan manusia dalam hidup ini untuk mendapatkan apa-apa yang mereka inginkan. Seorang petani di saat mereka menginginkan hasil pertanian mereka bercocok tanam. Hasilnya sesuai dengan bibit yang mereka tanam. Yang menanam padi, Allah Subhanahu wa ta'ala tumbuhkan padi baginya. Yang menanam gandum, Allah tumbuhkan gandum baginya. Jadi manusia berusaha dengan bertani, bercocok tanam, Allah yang menumbuhkan baginya. Begitu juga seorang yang berobat, Allah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan penyakitnya. Jadi manusia berusaha untuk mengobati dirinya, datang kepada mereka yang ahli dalam bidang pengobatan, tapi kesembuhan datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata sa'i yang merupakan salah satu dari rukun haji yang wajib untuk dilakukan oleh para jamaah haji kita, di samping ibadah tawaf, menunjukkan arti berusaha. Kata sa'i diambil dari kata sa'a yas'a sa'yan. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan usaha ini sebagai bahagian dari rukun hajinya bagi orang yang datang berkunjung untuk memenuhi panggilan Allah sebagai pendidikan bagi kita semua. Bagaimana ketika Sayyidah Hajar ditinggalkan oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam bersama anaknya masih kecil dalam buayan. Ibrahim meninggalkan mereka atas perintah Allah, bukan karena kemauannya meninggalkan istri dan anaknya. Ini merupakan perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh Ibrahim. Sebagai manusia yang jiwanya penuh dengan rahmat. Jangankan dari seorang nabi rasul seperti Ibrahim, dari manusia biasa saja, tidak mungkin hal ini hari sekalian dapat diterima. Ketika Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya, di saat sang istri membutuhkan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya, dia tidak berputus asa atau duduk berpangku tangan. Tapi dia berusaha naik ke Bukit Safa, memandang ke sana kemari, mungkin menjumpai sesuatu atau kafilah yang berlalu atau tanda-tanda kehidupan. Di Safa dia tidak menemukan apa yang dia inginkan, kembali dia berjalan berusaha menuju Marwah, bukit yang lain. Dia berjalan bersama anaknya, tanpa ada teman yang menemani mereka, yang mendorong dirinya untuk melakukan hal tersebut adalah rasa kewajiban tanggung jawab. Dia menyadari sebagai seorang hamba kewajibannya berusaha. Adapun rezeki datang dari Allah. Oleh karena itu, dia tidak melihat sebab-sebab di sekelilingnya. Tanah yang gersang, tidak terdapat air maupun kehidupan. Dia sebagai seorang hamba menjalankan kewajibannya. Sampai di Marwah, dia meluruskan pandangannya ke sana kemari untuk mencari sesuatu. Ketika tidak menjumpai, kembali dia berjalan menuju Safa. Dia melakukan hal tersebut sebanyak 7 kali. Hingga dia merasa telah menjalankan kewajibannya untuk berusaha. Seluruh tenaganya telah habis. Di sana dia mengangkat tangan memohon kepada Allah. Usahanya sebagai sebab jalan menuju Allah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita gapai, mengharuskan kita terlebih dahulu untuk berusaha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, pertama bertakwalah kalian pada Allah. Jaga bimbingan, tuntunan, dan petunjuk Allah. Hukum-hukum dan aturan yang Allah turunkan bagi kalian. Ini pesan pertama Allah. Kemudian, wabtaghu ilaihil wasilah. Untuk menggapai sesuatu, untuk meraih apa yang kalian inginkan, hendaklah kalian mengikuti melalui jalan dan wasilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Wasilah ini menunjukkan kepada sebab dan jalan. Jadi wabtaghu ilaihil wasilah, hendaklah kalian berupaya mengikuti jalan dan wasilah yang Allah telah tetapkan untuk menggapai dan meraih apa yang kalian inginkan. Untuk kesembuhan kalian berobat. Untuk mendapatkan hasil pertanian, kalian bercocok tanam atau kalian membeli hasil pertanian. Ini merupakan usaha-usaha yang Allah Subhanahu wa ta'ala benarkan. Setelah itu wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Berjihadlah, berjuanglah kalian di jalan Allah agar kalian meraih kesuksesan. Jadi kita lihat bagaimana Allah perintahkan kita untuk menempuh jalan dan wasilah dalam menggapai apa-apa yang kita inginkan, kita cita-citakan. Dan dengan sendirinya wasilah tersebut harus wasilah yang sesuai dengan keridhaan Allah. Oleh karena itu perintah diawali dengan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi dalam wasilah yang kalian tempuh harus sesuai dengan keridhaan Allah. Orang kalau mencari harta melalui perdagangan yang halal, bukan melalui riba atau melalui penipuan atau memakan harta manusia dengan cara yang batil. Begitu juga untuk kesehatan kalian. Kalian mengkonsumsi minuman yang dihalalkan Allah, bukan mengkonsumsi apa-apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah. Kemudian wabtaghu ilaihil wasilah. Dalam perjalanan kalian menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, keridhaannya, menggapai rahmatnya, hendaklah kalian menempuh jalan wasilah yang telah ditunjukkan Allah bagi kalian. Berjuanglah di jalan Allah agar kalian meraih keuntungan dan kesuksesan. Nah, Sayyidah Hajar alaihi salatu wassalam tidak merasa lemah dan putus asa karena berada di lembah yang dikelilingi oleh bukit batu. Tapi dia menjalankan kewajiban dia sebagai seorang yang berusaha. Selebihnya kembali pada Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan kami ini bukan hanya terbatas pada peperangan. Orang yang berjalan di jalan Allah, baik dia berusaha, baik dia mengajar ilmu yang bermanfaat, atau katakan dia belajar untuk menempa dirinya, dan semua dilakukan dengan mengharapkan ridha Allah, itu merupakan jihad. Nah, orang yang berjuang di jalan kami, artinya dia berjuang bukan hanya semata-mata untuk dunia, tapi perjuangannya dalam kehidupan dunia untuk keridhaan Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalan kami. Bukan hanya satu jalan, tapi Allah akan buka jalan-jalan kemudahan baginya. Yang penting dia berjalan di jalan Allah, nanti Allah akan buka pintu-pintu yang tertutup. Allah akan ulurkan bantuannya, limpahkan rahmatnya bagi orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ketika Sayyidah Maryam alaiha salatu wassalam hamil tua, ketika dia mengandung Isa ibnu Maryam alaihi salatu wassalam, dalam keadaan berduka, bersedih, mengandung tanpa seorang suami di sisinya, tanpa ada yang mendampinginya pada saat persalinan,
Dia mengatakan qalat ya laitani kuntu nasyam mansiya. Coba aku ini termasuk orang-orang yang terlupakan. Dia seorang wanita yang terhormat dari keluarga yang terkemuka. Dia memikul beban yang berat. Apa kata kaumnya ketika dia dalam keadaan melahirkan anak tanpa seorang suami? Mereka langsung akan melontarkan tuduhan padanya. Padahal semua ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan ayat kebesarannya sebagaimana menciptakan Adam tanpa seorang ayah dan ibu, menciptakan anaknya itu Isa putra Maryam dari seorang ibu tanpa seorang ayah. Di mana sebab mengikat kita sebagai makhluk, tapi bagi Allah Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dia menetapkan sebab hukum-hukum yang berlaku di bawahnya, sedangkan Allah tidak terikat. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ketika dia sedang bersedih berduka, fanadaha min tahtiha alla tahzani alla takhafi wa la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Waktu dia mendengar suara seruan yang memanggil dirinya dari bawahnya, yang mengatakan padanya, jangan kau takut dan bersedih, Tuhanmu telah menyediakan bagimu saluran air yang jernih yang dipersiapkan untuk membantu persalinannya. Lalu bagaimana untuk kebutuhan makanan? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Pada saat itu dia sedang dalam keadaan mulas untuk melahirkan, atau mungkin sehabis melahirkan. Allah katakan padanya, goyangkan pohon korma, niscaya dia akan menjatuhkan untuk kamu buah-buah korma rutab yang matang. Allah sediakan baginya pada saat dia melahirkan anaknya. Kita lihat di sini, Mas Krisna. Allah katakan wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah. Goyangkan pohon korma. Kalau Mas Krisna berdiri di bawah pohon korma, ya, lalu menggoyangkan pohon korma, kira-kira buahnya jatuh enggak? Enggak. Artinya orang yang sehat aja kalau lihat pohon korma yang besar, dia goyangkan pohon korma, tidak jatuh. Nah, bagaimana orang yang dalam keadaan mulas melahirkan atau sehabis melahirkan? Lebih lemah lagi. Tapi Allah perintahkan tetap Maryam terlebih dahulu untuk berusaha. Nah, setelah dia berusaha, Allah yang akan mendukung, membantu dirinya. Artinya tugas kita berusaha semaksimal kemampuan kita, adapun rezeki datang dari Allah. Tapi kalau kita duduk di rumah mengharapkan turunnya rezeki dari langit, ini bertentangan dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah menetapkan untuk kita berusaha, lalu usaha kita Allah Subhanahu wa ta'ala akan balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin man ahsana fa linafsi wa man asa'a fa 'alaiha. Jadi enggak sama orang yang malas dengan orang yang rajin untuk bekerja. Petani yang bekerja dengan sungguh-sungguh bercocok tanam tidak sama dengan petani yang tidur di rumahnya tanpa pekerjaan. Ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah perintahkan Maryam terlebih dahulu untuk berusaha, baru Allah jatuhkan buah-buah kurma. Begitu juga Sayyidah Hajar terlebih dahulu dia berusaha, baru Allah pancarkan Zam-Zam dan malaikat bawakan rezeki untuk dirinya. Hidup di tempat tersebut. Kemudian berdatangan manusia dari berbagai macam penjuru, dan Hajar sebagai tuan rumah di tempat tersebut yang menjadi cikal bakal lahirnya kota suci yang amat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengundang para tamunya datang ke sana untuk belajar dari kehidupan Sayyidah Hajar. Oleh karena itu sa'i, yang berarti usaha, ini merupakan pendidikan yang amat indah. Dan ibadah haji kalau kita perhatikan, sebetulnya menepatilas milah jejak langkah Ibrahim, yaitu pada jalan perjuangannya menuju Allah dan kepasrahan serta berserah diri kepadanya. Seperti judul buku Perjuangan untuk Berserah Diri yang ditulis oleh Jeffrey Lang. Ini betul-betul merupakan judul yang amat indah. Ini menggambarkan bagaimana kehidupan Ibrahim. Perjuangan
untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, usaha manusia untuk meraih rahmat Allah dan apa yang di sisinya itu merupakan hal yang sejalan dengan takdir Allah. Kalau usaha kita sesuai dengan takdir Allah akan menghasilkan hasilnya. Kalau tidak sesuai dengan takdir Allah, maka jangan kita menyalahkan takdir Allah. Contohnya, apabila pesawat terbang di udara, mengikuti ketentuan dan hukum-hukum yang berlaku ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Pesawat tersebut take off, kemudian landing menuju tujuan dengan selamat. Pesawat tersebut berjalan sesuai dengan takdir Allah. Tapi di saat pesawat tersebut terbang, kemudian kehilangan apa? Kendali terhadap sistem navigasi, tidak mengetahui ketinggian pesawat berapa secara manual. Maka dengan sendirinya, kalau pesawat tersebut mengalami kecelakaan seperti yang terjadi pada Lion Air ya, yang berangkat dari Cengkareng menuju Pangkal Pinang, 13 menit kemudian mengalami kecelakaan, ini bukan berarti kecelakaan tersebut merupakan takdir Allah. Kecelakaan tersebut terjadi karena pesawat terbang tidak sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti ditemukan adanya kegagalan pada pesawat tersebut. Karena kalau seandainya kesalahan dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ilmunya, kekuasaannya tidak sempurna. Oleh karena itu perhatikan firman Allah dalam suratul A'la, sabbihisma rabbikal alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Sucikan nama kebesaran keagungan Tuhanmu. Jangan nisbatkan kepadanya apa-apa yang tidak layak. Apa-apa yang tidak patut, dari kebodohan, dari kelemahan, dari kekurangan, dari perhitungan yang salah, jangan nisbatkan pada Allah. Kemudian yang mencipta dan menyempurnakan seluruh ciptaannya dengan penuh keseimbangan. Kemudian walladzi qaddara fahada, dan yang menetapkan ketentuan-ketentuan dan hukum-hukumnya fahada, lalu Allah memberikan bimbingan petunjuk kepada kita. Kata qaddara yuqaddiru taqdiran, sebetulnya telah menjadi bahasa Indonesia. Kalau orang mengatakan atau bertanya kadar sesuatu, berarti apa? Menggambarkan ukuran. Contohnya, kadar air pada madu sekian persen. Kadar kemurnian nikelnya pada batu-batuan ini sekian persen. Kadar kepadatan katakan batu bara ya sekian persen. Itu menggambarkan ukuran kan. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya ya, yang tidak mungkin salah, dengan kekuasaan yang meliputi segala sesuatu, menetapkan hukum-hukum dan aturan bagi tubuh kita ya, hukum-hukum yang mengatur. Kemudian kita jumpai juga bagi tumbuh-tumbuhan ada hukum-hukum yang mengatur. Setiap tumbuhan memiliki hukum-hukum yang khusus. Ada hukum yang secara umum berlaku untuk tumbuh-tumbuhan. Ada hukum yang berlaku untuk setiap jenis tumbuhan. Setiap tumbuhan membutuhkan air, membutuhkan juga apa? Matahari. Membutuhkan juga oksigen dan lain sebagainya. Nah, kita perhatikan sama-sama. Bagaimana setiap jenis tumbuhan seperti mangga membutuhkan persyaratan yang berbeda dengan persyaratan yang ada pada palawija. Seperti mangga, nangka, masing-masing memiliki hukum-hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Dari hukum-hukum ini lahirlah berbagai macam buku-buku, pengetahuan-pengetahuan yang memberikan tuntunan bagaimana kita bercocok tanam menanam mangga, rambutan, menanam bawang putih, bawang merah, cengkeh, coklat. Dicari tanah yang sesuai dengan setiap jenis tumbuhan tersebut. Ini namanya hukum atau takdir Allah. Nah, di saat seorang petani coklat menanam coklat di tanah
yang sesuai dengan persyaratan untuk pertumbuhan coklat, dia akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau dia menanam di tempat yang tidak sesuai kemudian gagal, maka disebabkan karena tidak sesuai dengan takdir Allah. Jangan dikatakan bahwa tidak tumbuhnya karena takdir Allah. Kegagalan terjadi karena tidak sesuai dengan takdir Allah. Begitu juga seorang dokter. Ketika dia mengobati pasien yang sakit, dia memeriksa, mendiagnosiskan pasien tersebut. Kalau diagnosis tepat, kemudian obat yang diberikan tepat, berarti sesuai dengan takdir Allah. Tapi kalau diagnosis tidak tepat, dokter mengatakan bahwa ini merupakan, katakan dia mengatakan ini merupakan gangguan jantung. Karena gejala yang dirasakan pada dadanya. Langsung diberikan obat jantung. Padahal ini gangguan asam lambung yang meningkat makan ke atas, menimbulkan gejala yang mirip dengan jantung. Nah, waktu dokter memberikan obat jantung untuk pasien yang mengalami gangguan asam lambung, obatnya tidak sesuai. Betul enggak? Karena seharusnya diberikan obat untuk menekan asam lambung, bukan diberikan obat jantung. Begitu juga sebaliknya, kalau orang mengalami gangguan jantung, lalu dokter memeriksa secara parsial mengatakan ini gangguan asam lambung, diberikan obat asam lambung, tidak akan mengobati gangguan jantungnya. Paling hanya akan menghilangi gejala-gejala apa? Tekanan yang dirasakan sedikit. Jadi sebetulnya usaha manusia itu merupakan satu hal yang tidak keluar dari sunnah Allah. Untuk mendapatkan apa yang diinginkan dari rahmat Allah, dia harus berusaha. Tapi usahanya harus sesuai dengan ketakwaan kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Begitu juga kisah Dzulqarnain. Saya nggak ceritakan siapa itu Dzulqarnain, tapi dia seorang yang beriman kepada Allah. Berjuang di jalannya, pernah mendatangi daerah paling barat, begitu juga daerah paling timur. Nanti kita akan bahas insya Allah mengenai sejarah Dzulqarnain. Nah, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam suratul Kahfi, wa yas'alunaka an Dzulqarnain. Itu ayat 83. Wa yas'alunaka an Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Mereka bertanya padamu wahai Rasulullah mengenai Dzulqarnain. Katakan aku akan bacakan sekelumit dari kisah beliau. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami menganugerahkan baginya kekuasaan di atas muka bumi. Dan kami anugerahkan baginya jalan untuk mencapai segala sesuatu yang diusahakan. Renungkan Mas Krisna. Wa atainahu min kulli syai'in sababa ayat 84. Dan kami anugerahkan baginya jalan sebab untuk meraih segala sesuatu yang diusahakan. Fa'atba'a sababa. Kita lihat bagaimana Dzulqarnain menempuh jalan untuk mencapai apa? Untuk mencapai tujuannya dia menempuh jalan. Nah, jalan tersebut dengan sendirinya ilmu dan perjuangan. Kita lihat sebagai contoh Mas Krisna supaya singkat dan tidak bertele-tele. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Ini ayat 93 dari suratul Kahfi. Qalu ya Dzulqarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Qala ma makkanni fihi rabbi khairun fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubar al-hadid hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Nah, ayat-ayat ini menceritakan ketika Dzulqarnain setelah menjelajahi wilayah barat dan timur, dia menjelajahi satu daerah yang tidak ditunjukkan Allah, apakah ke utara, apakah menuju ke arah selatan. Kita tidak akan menebak dalam hal ini. Kita kembalikan kepada apa yang diketahui Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa dengan ilmu meraba-raba
tapi tidak dapat memastikan. Ada yang mengatakan menuju wilayah Kaukasus. Nah, yang paling penting bagi kita pelajaran dan hikmah di balik semua ini. Setelah menjelajahi wilayah barat, kemudian ke timur, setelah itu menjelajahi wilayah yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tiba di satu tempat, baina saddain, di antara dua celah. Jadi terdapat celah yang memisahkan antara satu kaum dan wilayah yang lain. Yang menghubungkan adalah celah tersebut. Ketika tiba di sana, Dzulqarnain menjumpai kaum yang tidak memahami bahasa percakapan yang mereka pergunakan. Akhirnya, melalui upaya usaha untuk berkomunikasi, mereka berkata kepada Dzulqarnain bahwasanya Ya'juj dan Wa'juj, dua makhluk ini, mufsiduna fil ard, melakukan kerusakan di muka bumi. Sebagian orang mengatakan mereka merupakan manusia, kita condong untuk beranggapan mereka bukan manusia. Karena kalau manusia pasti mereka diberikan akal, diberikan ilmu. Di antara mereka pasti ada yang beriman, bertakwa, ada juga yang fasik. Tapi kalau kita lihat dari kisah ini, secara menyeluruh Ya'juj dan Ma'juj ini merupakan makhluk yang merusak di atas muka bumi. Kalau dalam Bible disebutkan Yagog dan Magog. Fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Apakah dapat kami membayar upeti kepada kamu, wahai Dzulqarnain, tapi kamu membuat dam penutup yang menutupi celah tersebut yang memisahkan antara kami dan Ya'juj dan Ma'juj. Dzulqarnain mengatakan, qala ma makkanni fihi khairun, fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma. Dzulqarnain mengatakan, apa yang Tuhanku berikan kepadaku dari kekuasaan, begitu pula dari ilmu, lebih baik. Maka bantu aku untuk membangun radman, yaitu sumbatan yang menyumbat, yang menutup celah antara kalian dan mereka. Fa'inuni biquwwatin, bantu aku dengan seluruh maksimal kekuatan yang kalian miliki. Kita lihat dengan usaha kan. Setelah itu, atuni zubaral hadid, bawa ke hadapanku lempengan besi. Hatta idza ja'alahu nara, Dzulqarnain memerintahkan untuk memanaskan dan membakar besi tersebut. Hingga ketika besi tersebut telah berubah menjadi api yang menyala-nyala berwarna merah, qala atuni ufrid alaihi qitra, langsung Dzulqarnain memerintahkan mereka untuk membawa ke hadapannya cairan timah. Ada yang mengatakan tembaga, ada yang mengatakan timah. Bawa ke hadapanku cairan timah, ufrid alaihi qitra, aku akan tuangkan pada saat besi tersebut dalam keadaan panas menyatu, lalu dituangkanlah cairan timah untuk menutupi pori-pori besi tersebut, hingga tidak mudah dimakan oleh karat yang diakibatkan oleh hujan, oleh udara dan lain sebagainya. Jadi timah di sini melapisi besi tersebut yang telah menyatu satu dengan lain. Kita lihat di sini, Mas Krisna, bahwa Dzulqarnain dalam membangun dam menggunakan betul-betul ilmu pengetahuan. Dan terbukti bahwasanya besi kalau dibiarkan lama-kelamaan terkena hujan dan udara, dia akan mengalami korosi. Tapi dengan lapisan yang menutupinya, besi tersebut bisa bertahan dalam waktu yang lama hingga tiba saat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat berulang kali Allah menyebutkan thumma atba'a sababa, thumma atba'a sababa. Ini menunjukkan bahwa Dzulqarnain dalam perjuangannya betul-betul mengikuti jalan sebab hukum dan ilmu. Nah, ada orang bertanya, Mas Krisna, bagaimana kira-kira usaha manusia dalam melakukan imunisasi untuk anak-anak mereka? Apakah ini tidak melawan takdir Allah? Ini merupakan pertanyaan sebetulnya yang naif. Usaha imunisasi ini merupakan satu keharusan. Satu apa?
keharusan. Tujuannya untuk menangkal penyakit. Dan vaksin yang dipergunakan itu sebetulnya dari bakteri yang dilemahkan. Dari bakteri yang dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh anak yang sehat untuk membuat dia mampu beradaptasi, memiliki penangkal dalam menghadapi apa? Dalam menghadapi bakteri atau menghadapi virus, seperti contohnya hepatitis, ya. Cacar juga termasuk virus. Nah, ini merupakan hadirin sekalian usaha manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan baginya sesuai dengan usahanya. Oleh karena itu kalau terjadi kesalahan, sebagai contoh, anak dalam kondisi sakit diberikan imunisasi, daya tahan tubuhnya dalam kondisi lemah. Akhirnya bakteri yang dilemahkan tersebut karena berhadapan dengan tubuh yang lemah bukan menjadi apa? Menjadi hal yang melindungi dirinya dari kuman tersebut, malah menjadi kuman yang merusak tubuhnya. Oleh karena itu harus mengikuti persyaratan, ketentuan, dan hukum. Nah, tugas kita bagaimana umat Islam, para ilmuwan yang bekerja dalam farmakologi untuk mengawasi vaksin tersebut. Apakah berasal dari unsur yang halal, apakah dia berasal dari unsur yang haram. Kalau dia berasal dari unsur yang haram, menjadi kewajiban kita untuk mencari alternatif pengganti. Agar vaksin yang kita gunakan untuk mengimunisasi anak-anak kita berasal dari unsur-unsur yang dihalalkan Allah hingga tidak terjadi pertentangan. Ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam memberikan kabar takwil dari mimpi raja, mengatakan bahwa akan datang 7 tahun masa paceklik. Kemudian datang nanti 7 tahun masa-masa kesuburan. Nah, untuk kalian menghadapi masa paceklik tersebut, ya, hendaklah kalian bercocok tanam dengan bersungguh-sungguh pada masa-masa apa? Pada masa-masa kesuburan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, pada saat itu kalian berusaha untuk menyimpan sebahagian hasil-hasil bumi kalian, tidak dikupas kulitnya, dibiarkan pada tangkai-tangkai dan kulitnya untuk dapat bertahan lama, kecuali yang kalian pergunakan untuk kebutuhan makan kalian. Nah, untuk menghadapi masa paceklik selama 7 tahun, dipersiapkan untuk bercocok tanam menghadapi hasil tersebut. Ini merupakan bimbingan langsung dari Nabi Allah Yusuf atas petunjuk dari Allah. Begitu juga menghadapi wabah kuman penyakit, kita bekerja, berjuang. Nah, perjuangan kita apabila sesuai dengan ketentuan takdir Allah mencapai hasilnya, bila tidak, bukan takdir Allah, kita yang salah. Jadi jangan kegagalan terbang Lion Air dikembalikan pada takdir Allah, kecelakaan yang terjadi pada TWA di Amerika dikembalikan pada takdir Allah, pesawat ulang-alik meledak ini semua karena pelanggaran terhadap takdir Allah. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita pada tahun 60 sekian, mungkin 68 atau 69, kita ingat dunia bersama-sama melakukan imunisasi cacar api atau cacar bopeng. Ingat Mas Krisna nggak? Dulu pada saat kita di SD, ya, anak-anak di kecil itu ya, ditores dengan apa? Itu berlangsung di seluruh dunia serentak untuk menghadapi cacar bopeng yang menimbulkan apa? Atau cacar monyet yang menimbulkan betul-betul efek yang amat mengerikan. Di mana cacar tersebut tidak seperti cacar biasa, tapi mengeluarkan nanah, dan pada akhirnya setelah sembuh wajah orang tersebut penuh dengan bopeng di sana maupun di sini, waliyadzubillah. Maka dunia serentak untuk melakukan imunisasi cacar bopeng. Nah, kita orang-orang yang lahir pada tahun 60-an, tahun 59, 58 mengalami cacar tersebut. Yaitu imunisasi pada mungkin tahun 68 atau 69, kita masih di SD. Bersama serentak kita melakukan imunisasi, dan alat yang digunakan mirip dengan apa? Dengan pena yang menggunakan tinta yang tajam. Masing-masing ya, ditoreskan, kalau bukan pada tangannya, pada kakinya. Subhanallah, setelah itu cacar bopeng menghilang. Begitu juga
ketika polio melanda dan mewabah, bersama-sama serentak melakukan juga imunisasi serentak untuk memberantas polio. Begitu juga pengalaman pribadi yang saya alami. Saya punya anak kembar, satu Hasan, satu Maryam. Yang satu mempunyai daya tahan untuk menghadapi demam yang lebih kuat, yang satu agak lemah. Maka yang satu kita imunisasi DPT, sedangkan yang satu hanya DT, Mas Krisna. Ini satu DPT, ya. Nah, P-nya ini pertusis, batuk rejan. Nah, itu yang membuat panas. Jadi, yang satu DPT lengkap, yang satu hanya DT. Pertusisnya tidak diikutsertakan karena anak ini mudah sekali untuk apa? Untuk stres menghadapi panas. Subhanallah, ketika tumbuh anak tersebut berdua, ya, pada usia beberapa tahun, yang satu tidak terkena pertusis, yang satu apa? Terkena pertusis, batuk rejan, batuk 100 hari yang dikenal. Jadi kita lihat hadirin sekalian, terjadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan usaha manusia dibenturkan dengan takdir Allah. Kalau usaha manusia sesuai dengan hukum takdir berhasil, tidak sesuai, tidak berhasil. Contohnya kalau orang berenang, masuk ke dalam kolam berenang dalam kedalaman 4 meter atau katakan di laut. Waktu dia berenang dia bertanya, kira-kira takdir saya hidup apa mati? Bukan dia berenang berusaha, ya, tapi bertanya, takdir saya ini hidup apa mati ya? Akhirnya berenang botol. Seperti botol masuk dalam Jadi yang dilakukan seharusnya dia berusaha untuk mengikuti tata cara berenang sebelum dia masuk ke dalam lautan atau masuk ke dalam kolam berenang. Jadi saya jumpai banyak orang Islam ini mengalami betul-betul kebingungan dalam memahami maksud dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan usaha manusia ini bertentangan dengan takdir Allah. Jadi kalau orang diimunisasi, kamu melawan takdir Allah. Kalau dia mesti sakit, kamu harus terima. Ini merupakan satu kesalahan. Oleh karena itu ketika Sayyidina Umar melakukan perjalanan bersama kaumnya, bersama sahabat-sahabat Nabi menuju ke Yerusalem, di tengah-tengah jalan dia mendengar berita wabah penyakit sedang melanda satu kampung. Akhirnya Sayyidina Umar, ya, langsung berjalan berputar menghindari kampung tersebut. Sebagian sahabat mengatakan, atafirru min qadarillah, apa kamu lari dari qadar Allah? Dijawab oleh Sayyidina Umar, nafirru min qadarihi ila qadari. Kita meninggalkan takdirnya menuju takdir yang lain. Maksudnya apa? Orang kalau masuk ke dalam tempat yang sedang diwabah penyakit, dia masuk ke sana, dia terkena penyakit. Tapi kalau keluar dari daerah tersebut, berputar melingkar ke daerah yang aman dan bersih, insya Allah terbebas dari penyakit. Jadi kalau orang masuk ke tempat yang sedang diwabah penyakit, ya berarti dia akan terkena takdir Allah. Nah kalau dia menghindar, insya Allah selamat. Jadi dia mengatakan, nafirru min qadarillahi ila qadari, dari takdir Allah kita menuju takdir Allah yang lain. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kalau kita memiliki anak-anak bayi, hendaklah kita jangan merasa khawatir untuk melakukan imunisasi. Tapi tanya terlebih dahulu kira-kira vaksin yang digunakan itu memenuhi syarat halal apa tidak. Kalau tidak maka farmakolog kita, ulama-ulama kita, majelis ulama kita semuanya bertanggung jawab karena tidak berupaya untuk memotivasi, mendorong mereka-mereka yang ada dalam bidang tersebut untuk menemukan alternatif. Itu kewajiban kita. Jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk sekedar bertengkar, berselisih, meributkan persoalan yang tidak ada manfaatnya. Masing-masing membahagiakan kelompoknya. Padahal kelompoknya tidak akan membawa dirinya menuju ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu mengatakan kami kelompok ini, kami kelompok itu. Ketahuilah ini semua akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka jahanam.
Tapi mari kita berserah diri kepada Allah, bersatu dalam agamanya, berpegang pada talinya, dan jangan sebahagian mengolok-olok sebahagian lain. Jangan kita beranggapan seolah-olah kita ini sempurna. Atau kita ini kuasa. Kita tidak sempurna, penuh dengan kekurangan, dan kita tidak maha kuasa. Betapa lemahnya kita, betapa sedikitnya pengetahuan yang kita miliki. Jadi mari ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita mengimani takdir Allah sebagai hukum-hukum yang penuh dengan betul-betul kebijaksanaan. Ilmu Allah tidak akan mengalami kesalahan, dan ilmu tersebut ditetapkan oleh kekuasaan yang tidak akan pernah dapat digoyahkan dan dirubah. Artinya kalau kita berjalan sesuai dengan hukum tersebut, insya Allah kita akan mencapai hasil yang kita inginkan. Tapi kita melanggar takdir Allah, kitalah yang akan mengalami kerugian. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kajian kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.